Halo semuanya, seperti yang kita tahu bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, begitupun dengan masalah ekonomi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masalah ekonomi yang dialami setiap negara tentunya berbeda-beda, ya kan? Otomatis cara mengatasinya pun juga akan berbeda. Nah, cara mereka dalam mengatasi masalah ekonomi di negaranya itulah yang kita sebut dengan sistem ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam nih apa itu sistem ekonomi dan bagaimana keuntungan dan kelemahannya. Simak terus ya videonya. Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan suatu cara untuk mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari sebagai pendorong kegiatan produksi hingga untuk mengatur pembagian hasil produksi tersebut. Juga menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar, sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini diterapkan pada masyarakat yang hidup dengan cara tradisional, atau masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada alam. Oleh sebab itu, pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Meskipun memproduksi sendiri, namun teknologi yang digunakan pun masih sangat sederhana. Biasanya masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hanya sebatas mencukupi kebutuhannya. Misalnya saja masyarakat yang ada di baiki Afrika Tengah ini. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan cara barter. Artinya mereka menukarkan barang dengan barang lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelebihan dari sistem ini yaitu tidak ada persaingan karena hubungan antar individu yang sangat erat. Kemudian tidak terbebani dengan target karena kegiatan ekonomi yang mereka lakukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian eksploitasi SDM dan SDA pun tidak akan terjadi di sana. Sementara itu, kelemahannya adalah tidak ada motivasi untuk menciptakan kemajuan karena mereka hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak untuk mencari keuntungan. Ingat ya, mereka juga cenderung menolak perubahan sehingga akan sulit sekali untuk menaikkan derajat hidupnya. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando. Nah, dalam sistem ini pemerintah memiliki kendali penuh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Artinya bahwa pemerintah melakukan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk kepemilikan faktor produksi dan pengelolaannya, sehingga tidak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Kata kuncinya pokoknya sistem ekonomi komando itu terpusat pada pemerintah. Gitu ya. Nah, sehingga pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini yaitu dengan cara pemerintah mengolah sumber daya, kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat. Selain itu, jenis pekerjaan dan pembagian kerja sudah diatur oleh pemerintah, termasuk harga dan tingkat bunga. Negara yang menganut sistem ini adalah negara dengan ideologi komunis dan sosialis seperti Korea Utara, Rusia, dan lain sebagainya ya. Kemudian kelebihan sistem ini adalah kebutuhan masyarakat pasti terpenuhi secara menyeluruh dan merata karena pendistribusiannya ini diatur oleh pemerintah. Kemudian tidak ada kelas-kelas di masyarakat karena semua adalah kelas pekerja pemerintah. Ingat ya tadi kan jenis pekerjanya sudah diatur oleh pemerintah. Jadi nggak ada kelas pembeda kelas-kelas gitu. Jadi semuanya itu sama-sama pekerja pemerintah kayak gitu.
Nah, sementara itu kekurangan dari sistem ini adalah inovasi masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Jadi kurang kreatif gitu ya guys ya. Karena ya kan semuanya udah diserahkan ke pemerintah gitu. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Nah, dalam sistem ini masyarakat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Oleh sebab itu, prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah nggak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya, dan hanya berfungsi sebagai penengah dan pemelihara peraturan perundangan jika terjadi pertentangan antar individu atau antar kelompok. Kemudian di sistem ekonomi pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Negara dengan sistem ini yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan lain sebagainya. Kelebihan dari sistem ini yaitu masyarakat lebih inovatif. Kemudian persaingan akan menghasilkan kemajuan. Kemudian produk yang dihasilkan akan bermutu. Hal ini dikarenakan adanya persaingan. Maksudnya agar menang bersaing gitu ya. Dia harus menghasilkan produk yang bermutu. Oleh sebab itu, setiap individu dituntut untuk kreatif. Nah, kekurangan sistem ini adalah adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran, karena adanya kebebasan itu tadi. Kemudian, pemilik modal yang paling besar dapat menguasai roda ekonomi. Jadi, yang kuat itu yang berkuasa, yang memiliki modal besar itu yang berkuasa. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta ikut andil dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, pemerintah pun juga begitu. Nah, ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh beberapa pihak. Negara dengan penganut sistem ini contohnya adalah India, Filipina, dan lainnya. Kelebihan dari sistem ini yaitu pertumbuhan ekonomi akan stabil karena ada campur tangan pemerintah di situ. Kemudian individu juga terdorong untuk berinovasi karena inisiatif dan kreativitas seseorang itu diakui. Sementara itu, kekurangan dari sistem ekonomi ini adalah keuntungan sektor swasta nggak maksimal apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Dan kadang bisa ditemukan ketidakjelasan mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Nah, setelah mengetahui keempat sistem ekonomi, kira-kira Indonesia menganut sistem ekonomi yang mana ya? Komando, liberal, atau campuran? Ternyata di Indonesia sendiri, sistem ekonomi yang diterapkan saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Nah, dalam pelaksanaan sistem ekonomi ini, Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana undang-undang ini menjelaskan karakteristik perekonomian Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat 4 ayat yang menjelaskan karakteristik ekonomi Pancasila. Berdasarkan ayat pertama, karakteristik perekonomian Indonesia yaitu melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama dan bersifat kekeluargaan. Kemudian berdasarkan ayat kedua dijelaskan bahwa negara sebagai pembuat kebijakan
dan pengawas dalam kegiatan produksi, khususnya pengelolaan sumber daya yang dianggap penting dan dibutuhkan orang banyak, seperti misalnya minyak bumi ya, yang tidak boleh dikuasai oleh swasta, harus pemerintah yang mengolahnya. Nah, berdasarkan ayat keempat dijelaskan bahwa pemerintah menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, berdasarkan ayat keempat, perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem ekonomi yang diterapkan oleh setiap negara, mulai dari sistem ekonomi tradisional sampai dengan sistem ekonomi Pancasila. Karena topik ini menjadi topik terakhir kita di materi bab masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, maka tugas akhir kalian adalah membuat perbandingan setiap sistem ekonomi. Untuk lebih jelasnya, Ibu sampaikan di WhatsApp grup ya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.